Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Dianti Klima dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 6B. Di sini saya akan menjawab 13 pertanyaan dari mata kuliah akuntansi manajemen guna untuk memenuhi nilai UAS saya. Baiklah, langsung saja kita kepada pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen dan apa yang dihasilkan dari akuntansi manajemen tersebut? Jawabannya adalah akuntansi manajemen adalah penerapan teknik dan konsep dalam pengolahan data ekonomi historikal yang diproyeksikan dari suatu satuan usaha untuk membantu manajemen dalam menyusun rencana untuk tujuan ekonomi yang rasional dan dalam pembuatan keputusan rasional ke arah tujuan tersebut. Akuntansi manajemen ini menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen berupa laporan tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan biaya tetap diskresionari dan biaya diskresioneri dan biaya semi variabel? Jelaskan dan berikan contoh-contohnya. Jawabannya adalah biaya tetap diskresioner adalah biaya yang dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa dampak langsung pada laba. Contoh itu pelatihan karyawan, kegiatan penelitian dan pengembangan untuk produk tertentu. Sedangkan biaya variabel diskresioner adalah biaya variabel yang tidak memiliki hubungan teknis yang nyata dengan aktivitas yang mengkonsumsi biaya tersebut. Contohnya itu gaji manajer pabrik dan komisi penjualan. Sedangkan biaya semi variabel merupakan biaya yang mengandung unsur-unsur biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya itu biaya listrik dan biaya reparasi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan harga pokok produk dan mengapa perusahaan perlu menghitung harga pokok produk? Itu diminta menjelaskan. Jawabannya, harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi dalam periode tertentu sehingga barang atau jasa tersebut siap untuk dijual. Karena harga produksi tersebut adalah salah satu komponen untuk menghitung harga pokok penjualan. Sedangkan pertanyaan nomor 4 adalah apa yang dimaksud dengan metode full costing, variable costing, dan ABC. Terus apa perbedaan dasar dari ketiganya? Jawabannya adalah metode full costing merupakan metode perhitungan harga pokok produksi yang menghitung semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang bersifat tetap maupun variabel. Penentuan harga pokok variabel atau variable costing ini adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. ABC adalah model akuntansi biaya. Model ABC ini digunakan untuk mengalokasikan semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa yang disediakan bagi pelanggan. Perbedaan mereka itu adalah pada dasarnya merupakan metode penentuan harga pokok yang ditunjukkan untuk menyajikan informasi. Sedangkan full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik variabel. Pertanyaan nomor 5, apa manfaat menerapkan metode ABC dan bagaimana tahap-tahap penerapannya? Jawabannya yaitu dapat mengurangi ketidakstabilan ekonomi pasar yang disebabkan oleh pengalokasian biaya tradisional yang terdapat pada perusahaan, menjabarkan biaya pengeluaran perusahaan secara informatif, jelas, dan terperinci, dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan dan mengatur strategi perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan penerapannya adalah produk diversity. Perusahaan memiliki produk yang beraneka ragam dalam jumlah yang banyak. Dalam konteks ini,
Semakin beragam produk yang dihasilkan, maka semakin beragam pula aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan. Support diversity. Perusahaan memiliki beragam aktivitas yang mengakibatkan tingginya pengeluaran biaya overhead pabrik, biaya tidak terduga, sehingga perusahaan itu merasa kesulitan melakukan pemetaan biaya tidak terduga di dalam perusahaan. Common processes. Tinggi rendahnya tingkat aktivitas yang dilakukan secara bersamaan untuk menghasilkan produk-produk tertentu, di mana perusahaan itu mengalami kesulitan untuk memisahkan biaya masing-masing produk. Pertanyaan yang keenam, apa yang dimaksud dengan titik impas atau BEP? Apa tujuan mencari titik impas, serta bagaimana cara menghitung BEP dengan metode matematika dan metode konstribusi unit? Jawabannya adalah titik impas adalah kondisi di mana keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak dan orang awam menyebutnya dengan istilah balik modal. Tujuannya yaitu mengetahui nilai BEP, membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya BEP. Dengan adanya nilai BEP ini, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Nilai BEP ini membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan dengan harga produknya. Yang ketujuh, jelaskan korelasi antara keberlangsungan hidup dan laba maksimum terhadap penetapan harga jual. Jawabannya itu, hubungan keberlangsungan hidup dengan penetapan harga jual adalah perusahaan menetapkan harga jual tidak selalu mencari laba saja. Akan tetapi perusahaan itu bisa saja menetapkan harga jual untuk bertahan di dalam pasar, sehingga perusahaan tetap hidup dengan cara menetapkan harga jual yang hanya cukup menutupi biaya variabel dan tetap. Sedangkan hubungan laba maksimum dengan penetapan harga adalah perusahaan akan menetapkan harga jual dengan laba sebesar-besarnya dengan tujuan memperkaya perusahaan. Nomor 8, sebutkan dan jelaskan dua faktor internal dan dua faktor eksternal yang mempengaruhi penetapan harga. Jawabannya nih, faktor internal, tujuan pemasaran perusahaan, yaitu setiap perusahaan pasti memiliki tujuan pemasaran seperti memaksimalkan laba, meraih target pasar yang besar, menjaga kualitas produk, dan lain sebagainya. Hal-hal di atas tuh biasa menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penetapan harga. Faktor eksternalnya, sifat pasar dan permintaan. Perusahaan harus mengetahui produk seperti apa sih yang dapat diterima oleh pasar dan manfaat yang diberikan oleh produk serta perilaku konsumen secara umum agar produk yang ditawarkan dapat menimbulkan keinginan untuk membeli produk yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9 yaitu, bagaimanakah strategi penetapan harga pokok produk baru? Jawabannya itu, harga mengapung adalah memberikan harga yang tinggi pada menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum, atau dengan kata lain, dalam hal ini perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produk yang kita miliki itu memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang dimiliki oleh para pesaing. Harga penetrasi adalah memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pasar permintaan. Umumnya itu diterapkan pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk dan tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. Selanjutnya nomor 10. Bagaimana peranan penyusunan anggaran dalam proses pengendalian manajemen? Jawabannya itu, anggaran ini berperan sebagai alat untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, perorganisasian,
pengarahan, dan pengawasan yang terutama ditinjau dari sisi keuangan, sehingga anggarannya itu dapat menjadi sebuah alat yang sangat bermanfaat untuk membantu pelaksanaan kegiatan organisasi yang efektif dalam jangka pendek. Di samping itu dengan adanya sebuah sistem anggaran yang baik, hal ini tuh juga berguna untuk membuat pimpinan organisasi dalam mengambil langkah-langkah strategik yang tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi. Selanjutnya nomor 11, apa saja metode yang digunakan dalam menentukan harga transfer? Jawabannya adalah metode harga pasar, metode produk, negosiasi, koordinasi. Yang nomor 12, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran yang pertama itu anggaran penjualan. Itu adalah suatu anggaran yang dirinci dan diteliti mengenai penjualan perusahaan di masa depan. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi ini adalah suatu anggaran yang dibuat untuk satu periode anggaran di mana anggaran ini membuat rencana-rencana unit perusahaan. Yang ketiga, anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku ini merupakan anggaran yang sangat diperlukan dalam berjalannya proses produksi. Tujuan anggaran bahan baku ini adalah untuk dapat memberikan tafsiran kepada bahan baku yang dinyatakan dalam satuan uang serta jumlah bahan baku. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung digunakan untuk dapat menaksir biaya tenaga kerja selama periode anggaran. Yang kelima, anggaran pabrik. Anggaran ini digunakan untuk membuat estimasi biaya overhead pabrik dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir nomor 13, yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja keunggulan balance scorecard, yaitu BSC. Jawabannya adalah yang pertama tuh perencanaan strategis yang lebih baik. BSC ini menyediakan framework yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi. Divisualisasikan dalam peta strategis yang membantu manajer untuk berpikir tentang hubungan sebab dan akibat dengan objektif strategis yang berbeda. Ini artinya tuh hasil kinerja dan pemicu untuk kinerja masa depan dapat diidentifikasi untuk membentuk gambaran komplit strategi tersebut. Yang kedua, peningkatan strategi komunikasi dan eksekusi. Ini mempunyai peta atau gambaran mengenai strategi memudahkan perusahaan untuk mengkomunikasikan strategi secara eksternal dan internal dengan mudah. Hal ini tuh berhubungan dengan pepatah yang sering kali didengar, yaitu tuh sebuah gambar bermakna 1000 kata atau rencana dalam gambar. Ini memfasilitasi pengertian strategi untuk membangun karyawan yang stakeholder eksternal untuk ikut terlibat dalam penyampaian dan pengulasan strategi. Sulit bagi orang untuk mengeksekusi strategi yang mereka sendiri tidak paham, yaitu menjadi gambar tersebut membantu untuk meningkatkan pemahaman bagi pihak yang terlibat. Selanjutnya, informasi manajemen yang lebih baik. Pendekatan dengan BSC membantu organisasi untuk mendesain indikator kinerja utama yang mengukur hal penting bagi perusahaan. Riset dari Bernard Mayer menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan BSC cenderung memberi hasil yang lebih tinggi pada kualitas informasi manajemen dan pembuatan keputusan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.